Hai semuanya, selamat datang di Joy Review. Hari ini, Joy mau ceritain alur cerita film yang berjudul Survival Family. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang berjuang bertahan hidup saat listrik tiba-tiba tidak bisa kembali menyala. Happy watching! Di pinggiran kota Tokyo, hiduplah sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang. Di awal film, kita melihat keluarga ini tinggal di sebuah apartemen kecil. Ayah mereka, Yoshiyuki Suzuki, sedang asik menonton TV. Sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Kenji dan putrinya, Yui, sedang bermain handphone. Semua anggota keluarga sibuk dengan teknologi dan urusannya masing-masing dan jarang menghabiskan waktu bersama. Hal ini hampir terjadi di seluruh keluarga di dunia saat ini. Keesokan harinya di pagi hari, sang ayah bangun terlambat dan melihat alarmnya tidak berbunyi. Sang ayah pun bergegas keluar dan bertanya kepada sang istri, Mitsue, jam berapa ini? Ternyata jam pun tidak berfungsi. Sang ibu memberitahu bahwa hari ini listrik dan elektronik mati semua karena adanya pemadaman. Yui bangun dan heboh karena AC dan TV tidak berfungsi juga. Sang ayah mencoba menghubungi PLN, tapi telepon pun juga mati. Ayah dan anak-anak bergegas siap-siap dan keluar rumah untuk pergi kerja dan sekolah. Sesampainya di depan lift, mereka melihat ada kerumunan, dan ternyata lift pun mati akibat mati listrik. Semua orang pun pada akhirnya menuruni tangga untuk keluar dari gedung. Dan semua orang bingung, kenapa seluruh listrik mati. Sang ayah sudah terlambat kerja, sehingga ia bergegas ke stasiun. Tapi ternyata mati listrik juga terjadi pada kereta, sehingga kereta tidak dapat beroperasi sampai pemberitahuan lebih lanjut. Orang-orang mencoba untuk menaiki bus, tetapi semua elektronik dan semua kendaraan dengan bahan bakar tidak bisa berfungsi. Di waktu yang bersamaan, Kenji sedang berangkat ke sekolah dengan sepedanya. Kota yang biasanya ramai dengan kendaraan, hari itu sepi sekali. Kenji pun bingung melihat semua orang berjalan kaki untuk kerja. Sang ayah akhirnya tiba di kantor. Dan ternyata pintu masuk otomatisnya tidak bisa berfungsi sehingga banyak orang yang menunggu di luar. Dan anehnya lagi, jam tangan pun tidak bisa berfungsi. Sehingga mereka tidak tahu jam berapa sekarang ini. Setelah berunding, 2 karyawan menghancurkan pintu kaca untuk masuk ke dalam kantor. Tapi dengan segera mereka pun kecewa karena baru menyadari komputer di kantor pun mati karena tidak adanya listrik. Sementara itu, sang ibu bertemu dengan temannya di luar apartemen dan membahas mengenai mati listrik tersebut. Temannya bergegas menuju supermarket untuk membeli lilin di malam hari. Sang ibu merasa bingung karena ia percaya bahwa listrik akan menyala pada malam hari. Tapi, ia tetap mengikuti temannya untuk membeli lilin. Di supermarket, orang-orang ramai-ramai membeli makanan, minuman, dan perlengkapan untuk di stok. Sang ibu melakukan hal yang sama dan mengantri panjang untuk membayar belanjaannya. Karena mesin kasir tidak berfungsi, kasir pun hanya menerima uang cash. Di kantor, rekan kerja sang ayah menyadari ini bukan mati listrik yang biasa. Tapi mereka tidak yakin apa yang sebenarnya salah. Bos mereka memulangkan karyawan karena karyawan tidak dapat bekerja tanpa komputer hidup. Saat perjalanan pulang ke rumah, sang ayah pergi ke toko sepeda. Harga sepeda menjadi sangat mahal karena mati listrik ini. Tapi sang ayah tetap membeli, mau tidak mau. Malam hari, keluarga Suzuki menyalakan lilin di rumah untuk makan malam dengan tentram. Kenji pergi ke toilet, tapi toilet tidak dapat di-flush. Di waktu bersamaan, air di keran pun juga berhenti menyala. Yui bingung, karena mati listrik seharusnya tidak berpengaruh dengan air di keran. Setelah makan malam, anak-anak kembali ke kamar mereka masing-masing. Tapi, mereka menjadi cepat bosan tanpa handphone dan internet. Seluruh keluarga pergi ke balkon dan melihat ke langit dan terpukau melihat banyak bintang di langit. Seluruh keluarga terlihat menikmati quality time bersama akhirnya. Pemadaman listrik sampai di hari ketiga. Apartemen keluarga Suzuki pun berantakan. Piring kotor menumpuk karena tidak bisa cuci piring. Dan baju kotor digantung di sekitar ruangan. Tanpa listrik, seluruh gaya hidup orang berubah drastis hanya dalam 3 hari. Sang ayah tiba di kantor, tapi atasannya meminta seluruh karyawan untuk tidak datang lagi ke kerja sampai listrik menyala. Sang ayah berkata
Jika ia tidak bekerja, maka ia tidak dapat menghasilkan uang. Tetapi atasannya malah meminta ia untuk menjaga keluarganya saja. Atasannya berkata, hidup di kota Tokyo akan sangat sulit selama kondisi saat ini karena mereka akan segera kehabisan makanan dan minuman. Di luar kantor, sang ayah melihat atasannya dan keluarganya mau pergi ke desa. Sang ayah pun gundah gulana, ingin meninggalkan kota juga, tapi masih berharap semuanya dapat kembali seperti semula. Kemudian kita melihat sang ibu pergi ke tempat penampungan air. Tetapi ia dan orang-orang dipulangkan karena air di penampungan sudah habis. Sementara itu, sang ayah pergi ke bank untuk menarik uang, tetapi terdorong keluar oleh kerumunan. Dan sekarang, 7 hari tanpa listrik di Tokyo. Seluruh supermarket, toko, sudah kehabisan makanan dan kebutuhan. Kantor dan sekolah pun tutup. Dan mati listrik menyebabkan pabrik terpaksa untuk ditutup. Semakin banyak orang yang pindah ke desa, dan keluarga Suzuki memutuskan melakukan hal yang sama. Hari selanjutnya, mereka mengemas barang mereka dan berangkat subuh-subuh dengan sepeda. Anak-anak berkendara sendiri, sedangkan sang ayah membonceng si ibu. Mereka harus membeli air minum di tengah jalan, tetapi seluruh toko menaikkan harga yang sangat mahal. Sang ibu menawar dan berhasil mendapatkan harga yang cukup wajar. Mereka berhenti untuk beristirahat dan makan sejenak, dan segera melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya mereka tiba di bandara, di mana mereka berencana untuk terbang ke kampung halaman sang ibu, di desa Kagoshima, di mana ayahnya tinggal. Mereka diberitahu bahwa pesawat tidak bisa bekerja, dan melihat banyak kerumunan di luar bandara, komplain kepada petugas. Karena tidak tahu harus pergi kemana, keluarga Suzuki pun pergi ke hotel terdekat untuk menginap. Pemilik hotel memanfaatkan situasi dan menaikkan harga menginap menjadi tinggi. Keluarga Suzuki tidak komplain, dan di malam hari, Yui menyarankan untuk kembali pulang ke Tokyo. Tapi, sang ayah berkata kalau di kota sudah tidak ada lagi makanan dan air. Keesokan harinya, Kenji dan Yui pergi ke toko buku untuk mengambil peta perjalanan ke desa. Sementara itu, orang tua mereka menukar 2 botol alkohol sang ayah dengan sepeda dan makanan. Dan keluarga Suzuki pun melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya tiba di jalan tol di mana ada beberapa traveler seperti mereka juga melakukan perjalanan ke desa. Di malam hari, mereka berhenti untuk beristirahat bersama banyak traveler. Ada sekumpulan orang yang melihat mereka sedang meminum air dan meminta air kepada mereka. Tapi sang ayah berbohong bahwa itu adalah air terakhir mereka. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan melewati sebuah terowongan yang menakutkan. Mereka dibantu oleh seorang nenek untuk melewati terowongan tersebut. Dan sekarang, sudah 16 hari sejak mati listrik. Keluarga pun berkemah di dekat sungai ketika botol air mereka yang terakhir sudah habis. Karena tak ada cara lain, sang ayah meminum air langsung dari sungai. Setelah mereka meninggalkan daerah pinggir sungai, badai topan tiba-tiba muncul, membuat keluarga Suzuki dengan sedih mengabaikan barang bawaan mereka dan mencari tempat yang aman untuk berlindung. Setelah badai berakhir, mereka kembali ke sepeda mereka dan melihat ban sepedanya rusak. Seluruh pakaian dan bahan makanan mereka juga rusak. Mereka melanjutkan perjalanan lagi ke kota terdekat dan anak-anak pergi mencari makanan dan minuman, meninggalkan ayah dan ibu untuk beristirahat. Kenji dan Yui sangat gembira menemukan sebuah supermarket. Tapi saat melihat ke bagian makanan, semuanya sudah habis. Kenji mencari ke bagian sepeda, tapi ban sepeda juga habis. Ia kemudian melihat ada air aki yang dimana merupakan air yang disuling dan dapat diminum. Yui mendapatkan makanan kucing dan membawanya kembali ke orang tuanya. Yui mencoba makanan kucing tersebut dan merasa jijik dengan rasanya. Tapi mereka harus tetap bertahan hidup sehingga mereka terpaksa untuk memakannya. Kenji membetulkan sepeda menggunakan case handphonenya dan melanjutkan perjalanan lagi. Dalam berminggu-minggu, mereka bertahan hidup dengan meminum air aki dan makanan kucing. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan traveler lain yang sedang berkemah. Mereka diajarkan mengenai tanaman yang bisa dimakan yang berada di pinggir jalan.
salah satu orang dari traveler tersebut memfoto keluarga mereka di kamera non-digital dan berjanji akan mengirim foto tersebut ketika listrik kembali menyala. Mereka berkendara bersama selama beberapa jam dan kemudian berpisah di tengah jalan. Sampailah pada hari yang ke-43. Mereka tiba di depan akuarium di mana orang menangkap ikan dan memakannya. Keluarga Suzuki dengan cepat berbaris karena mereka hanya tinggal sedikit makanan yang tersisa. Tapi ketika sampai pada giliran mereka, seluruh makanan sudah habis. Sang ayah memohon-mohon kepada penjual ikan agar mau memberi makanan untuk anak-anak, tapi diabaikan oleh penjual. Dengan kecewa, mereka kembali melanjutkan perjalanan, tapi mereka cepat lelah karena kekurangan air dan makanan. Mereka berhenti di ladang, di mana sang ayah terpaksa mau memakan serangga. Tapi mereka melihat ada seekor babi dekat di depan mereka berdiri. Mereka sangat senang ketika sang ayah berhasil menangkap babi tersebut. Tapi mereka takut untuk memotong babi tersebut walaupun mereka sangat lapar. Tiba-tiba, seorang pria parubaya muncul untuk membantu mereka. Pria tersebut bernama Tanaka. Tanaka meminta keluarga Suzuki untuk membantunya membawa babi tersebut ke peternakannya. Sampai di rumah, pria tersebut memasak tangkapan yang telah mereka dapat dan keluarga Suzuki menghabiskannya dengan sangat lahap. Selama seminggu lamanya, mereka tinggal bersama Pak Tanaka. Dan kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke desa. 3 hari kemudian, di jalanan yang mereka harus lalui, terdapat sebuah sungai. Sungguh disayangkan, ternyata peta yang mereka ambil adalah peta yang sudah tua, di mana jalan tersebut sudah menjadi sungai. Mereka membuat sebuah perahu dengan kayu dan berhasil membawa ibu dan Yui sampai ke seberang. Kemudian, ayah dan Kenji kembali untuk mengambil sepeda mereka. Tapi saat mereka di pertengahan menyeberang, hujan pun turun dan air meningkat dengan drastis, dan sang ayah hanyut terbawa air. Kenji dengan sekuat tenaga menyelamatkan sang ayah, tapi hanya menemukan wig sang ayah di sungai. Mereka pun sangat sedih dan berduka atas meninggalnya sang ayah. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Mereka berhasil sampai di hari ke-94. Mereka terus berjalan mengikuti rel kereta. Tapi tiba-tiba, sekumpulan anjing menyerang sang ibu, membuat sang ibu jatuh ke jurang. Anak-anak berusaha menyelamatkan sang ibu, tetapi kaki sang ibu telah patah. Mereka kembali berjalan dengan perlahan mengikuti rel. Tapi mereka diserang lagi oleh sekumpulan anjing. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara kereta uap mendekat. Mereka bertiga sangat terkejut ketika kereta berhenti dan membawa mereka naik ke kereta. Karena kereta tersebut menggunakan batu bara, maka masih berfungsi. Orang di dalam kereta membantu merawat kaki ibu yang cedera dan menolong mereka bertiga. Scene pun beralih. Tubuh sang ayah hanyut di pinggir sungai. Untungnya, sang ayah masih selamat. Sang ayah bangun dan berjalan menuju ke sebuah truk. Kemudian, ada sebuah kereta yang lewat. Ternyata, kereta tersebut adalah kereta di mana sang ibu dan anak-anak berada. Sang ayah menggunakan obor asap untuk mendapatkan perhatian dari kereta. Akhirnya, kereta pun berhenti, dan keluarga Suzuki pun bertemu kembali dengan bahagia. Kereta uap membawa mereka sampai ke tujuan mereka, dan mereka bertemu dengan kakek setelah beberapa tahun tidak bertemu. Dan mereka memulai kehidupan baru, tinggal bersama kakek di desa. 2 tahun, 126 hari pun berlalu setelah listrik padam. Keluarga Suzuki tinggal dengan damai di desa yang indah di Kogushima. Mereka hidup bahagia dengan menangkap ikan, menenun pakaian, sampai suatu hari sang ayah terbangun karena mendengar jam alarmnya berbunyi. Kemudian, listrik di seluruh desa akhirnya kembali hidup. Lampu mulai menyala dan handphone mulai berbunyi. Semuanya sangat terkejut, tapi tidak ada yang tahu apa yang membuat listrik kembali hidup. Beberapa minggu kemudian, keluarga Suzuki kembali di kehidupan lama mereka di Tokyo. Berita berkata bahwa 2,5 tahun yang lalu, listrik mati karena adanya suah surya matahari, dan ada juga yang percaya bahwa ini merupakan perbuatan dari organisasi teroris. Tapi hal tersebut belum ada konfirmasi. Di akhir film, keluarga tersebut mendapat surat yang berisi foto mereka yang difoto oleh traveler saat perjalanan mereka. Matinya listrik ini mengajarkan tiap orang untuk menghargai segala hal kecil di hidup mereka,
Seperti keluarga Suzuki, yang awalnya tidak peduli satu sama lain, tapi menjadi sangat dekat karena kesulitan yang pernah mereka hadapi bersama. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Bye-bye.